Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ke-9 kali ini, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan, banyak kesalahan tutur kata yang kurang berkenan. Oke, kita lanjutkan pada pertemuan ke-9 seperti yang sudah kita agendakan pada pertemuan sebelumnya. Bahasanya di pertemuan ke-9 ini kita akan menggunakan software simulator yang namanya Packet Tracer untuk mendukung mata kuliah di pertemuan ke-9 dan seterusnya. Kali ini di pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang switching ya, atau mungkin Anda bisa baca definisinya tentang apa itu switch. Jadi perbedaan switch dan hub mungkin sudah kita utarakan pada pertemuan beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Bahasanya untuk switch ini ada dua buah macam ya, switch dan hub itu mungkin hampir sama kalau sekarang ya. Ada dua buah macam switch, yaitu switch yang unmanageable, artinya switch yang tidak bisa di manage, sudah include semuanya, programnya, settingnya ini nggak bisa di otak-atik. Yang kedua adalah switch yang managed atau manageable. Ini tentu saja yang banyak beredar di pasaran saat ini adalah switch yang manageable, yang bisa diatur. Jadi switch ini adalah dia merupakan perangkat atau device yang menghubungkan antara device satu dengan device yang lainnya agar bisa terhubung dengan jaringan. Nah, ini penjelasan secara umum tadi sudah saya sampaikan bahwasanya untuk switch unmanageable ini dia tidak bisa tidak memiliki fitur yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan jaringan. Artinya semua program standar sudah disetting di pabrik, ditanam pada sebuah chip yang mana program tersebut sudah tidak bisa dirubah. Berbeda dengan switch managed atau switch manageable, ini merupakan switch yang memiliki banyak sekali fitur yang mana fitur ini bisa untuk membangun sebuah jaringan komputer yang lebih kompleks dan lebih luas. Tentu saja ada masing-masing memiliki keunggulan dan juga memiliki kelemahan. Switch unmanageable ini bagi pemula ini sangat familiar, sehingga bagi pemula tidak akan kebingungan, banyak sekali setting-setting yang dibutuhkan, sehingga untuk jaringan yang skalanya kecil, menengah atau menengah ke bawah ini mungkin lebih disarankan menggunakan switch yang unmanageable. Namun untuk jaringan yang skala besar ke atas ini tentu saja menggunakan switch yang manageable. Oke. Nah, perbandingannya yaitu tadi bahasanya untuk switch unmanageable ini ya simple, tinggal plug and play, tinggal colok langsung pakai. Konfigurasinya sangat minim sekali sehingga ketika kita menggunakan maka untuk jaringan yang skalanya kecil, skalanya menengah ke bawah, ini tentu saja sudah ada semuanya fitur yang tersedia. Dan dari segi harga untuk switch unmanaged ini tentu saja lebih murah daripada switch manageable. Makanya tinggal dari kebutuhan dan juga kemampuan dari segi biaya maupun dari segi sumber daya manusianya. Beberapa yang termasuk ke dalam golongan switch manageable ada Gigabyte, merek
ini memang sangat terkenal dan juga sangat banyak dipakai di pasaran. Tapi mungkin nanti juga ada Cisco dia. Di situ ada konsolnya, terus kemudian ada beberapa port. Mungkin kalau sekilas dilihat ya hampir sama dengan apa namanya hub. Nah, bentuknya juga sama persis, namun dia di dalam mesinnya itu punya kemampuan yang bisa mengatasi jaringan-jaringan yang ada. Kemudian ada Smart Switch dan juga ada Ubiquiti dan lain sebagainya. Maaf, ini kok mundur lagi ya. Nah, terus kemudian ini juga masih ada lagi Switch Management. Ini ada ya, Huawei di sini ada. Ada Dell Networking dan lain sebagainya. Dan untuk konfigurasinya, kalau mungkin kita punya switch manageable yang istilahnya secara fisik ini bisa di manage, bisa dikendalikan menggunakan Cisco atau bisa menggunakan iOS ya, menggunakan konsol. Nah, konsol ini biasanya ada menggunakan istilahnya patai atau putih istilahnya ya, putih yang mana untuk mengaksesnya menggunakan virtual terminal telnet atau SSH. Ini ada di sini ya, contohnya putih. Dan banyak sekali program emulation terminal yang bisa untuk mengakses hardware tersebut ya. Jadi kita untuk konfigurasi atau setting jaringan untuk memanage dari switch tersebut adalah bisa menggunakan program emulation terminal. Biasanya yang sering dipakai ini ya. Baik, kita akan peragakan perintah dasar Cisco. Ini menggunakan paket tracer yang mana di dalam sistem operasi apa namanya Cisco iOS ini, pada switch manageable ada perintah dasarnya, yaitu yang pertama adalah pada saat kita login ya, kita masuk saja ke sini ya. Sini kita ambil ya, ini kita return ya, return kita enter saja. Nah, user exec mode, yang mana di dalam user exec mode ini tidak mengizinkan user untuk melakukan perubahan konfigurasi pada perangkat. Jadi yang bisa dilakukan hanya perintah-perintah yang dasar saja, sekiranya tidak mengganggu ya, tidak mengganggu, hanya misalkan monitoring atau view dan lain sebagainya. Ini ya contohnya. Oke, kita hanya perintah-perintah dasar saja yang bisa dilakukan. Kemudian berikutnya adalah untuk ke privilege mode, itu kan tadi masih user exec mode ya. Untuk menuju ke privilege mode maka menggunakan perintah yang namanya enable. Jadi saat pertama kita masuk ke user exec mode, kemudian untuk bisa mengkonfigurasi jaringan, mengkonfigurasi beberapa aturan-aturan yang harus diterapkan, maka kita masuknya ke privilege mode. Caranya adalah dengan mengetikkan enable pada perintah sebelahnya ya. Ini enable. Atau N gitu saja sebenarnya sudah bisa ya, enable, ketik seperti ini. Nah, mungkin Anda bisa lihat di situ bahwasanya ini sudah ada istilahnya berubah untuk di sana yang tadinya lebih besar, sekarang tanda
crash atau sharp. Berikutnya untuk mengkonfigurasi terminal ini menggunakan konfigur terminal atau config terminal gitu saja sudah bisa ya. Conf terminal ini juga bisa, sebenarnya ada tipsnya, kita ketik saja conf gitu di tab, terus kemudian terminal gitu di tab lagi, kemudian baru enter. Nah, ini sekarang kita sudah masuk pada ya tadi privilege mode dan masuk kepada konfigur terminal. Ini sudah sampai ke konfigur terminal. Berikutnya adalah konfigurasi awal pada switch Cisco. Ini adalah yang pertama adalah memberikan nama pada perangkat. Kemudian bagaimana caranya agar user exec mode ini bisa lebih aman. Tadi kan belum aman ya, kita begitu enable saja sudah langsung masuk ke user exec mode. Terus kemudian bisa mengamankan privilege exec, ini juga sama. Terus kemudian mengamankan jalur VTY, nanti apa kita jelaskan di sana. Dan juga memberikan semua password, memberikan banner, notifikasi banner, dan menyimpan konfigurasi. Oke. Ingat ya, kalau mungkin Anda ingin mengikuti ujian Cisco, maka semua harus dikerjakan persis dengan itu yang diperintahkan. Ya. Nanti kita peragakan di sini ya. Yang pertama adalah kita memberikan nama perangkat atau nama host. Jadi nama perangkat ini merupakan salah satu langkah yang juga sangat penting, karena kalau tidak ada nama nanti kita bingung ketika kita akan mengkonfigurasi beberapa perangkat sekaligus, maka kita bingung nanti perangkat yang mana ini yang akan saya konfigurasi, maka harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Nah, syaratnya adalah dalam mengkonfigurasi hostname ini hurufnya tidak boleh dimulai dengan huruf tidak mengandung spasi FMY1. Ya. Ini host atau mungkin host gitu aja. Nah, gitu kita ketik hostname FMY1 contoh saja ini ya. Oke, sudah jadi hostnya sudah selesai. Kita kasih nama. Yang berikutnya adalah kita akan mengamankan user exec mode dan privilege mode. Seharusnya usernya dulu baru privilege. Nah, ini disarankan untuk menggunakan sandi yang kuat. Jadi kan kita loginnya tadi 2 kali. Pertama begitu masuk, kita masuknya ke user exec mode, terus kemudian kita masuk lagi ke privilege mode, terus kemudian kita baru konfigur terminal dan lain sebagainya, itu setelah melewati privilege exec mode. Nah, untuk masuk ke user exec mode harus diamankan terlebih dahulu, terus kemudian masuk lagi ke privilege mode juga harus diamankan. Jadi passwordnya ini berlapis ya, passwordnya berlapis. Ada yang berlapis, maka disarankan kalau bisa antara user exec mode dengan privilege exec mode ini passwordnya berbeda ya, meskipun ini lebih aman tapi kadang juga ada yang nggak mau dibuat dari menggunakan konfigurasi sandi menghindari password yang berulang. Baik, kita tadi sudah masuk ke hostname FMY1, maka kita untuk selanjutnya kita akan mengamankan pada line konsol 0. Jadi ketika nanti orang akan masuk mengkonfigurasi pada kabel yang terkoneksi ke konsol ini, maka akan harus membutuhkan password untuk akses ke sananya ya. Kita coba enable secret Cisco ya. Banyak enable
secret Cisco. Ini daripada lupa gitu ya. Oh, Cisco-nya salah ya. Udah salah gitu ya. Cisco. Nama, oke. Nah, ini sudah. Terus kemudian kita pilih line console 0. Jadi di dalam switch tadi ada beberapa line. Di antaranya adalah ada line console yang terkoneksi dengan kabel. Terus kemudian ada line yang virtual. Nah, ini virtual itu yang VTY ya. Sekarang kita yang ke konsol 0 tadi ya, konsol 0 di jalur yang pertama konsol. Nah, kita kasih password namanya. Oh, ini belum ya, line konsol 0. Oh, yes. Oke, kita masuk ke line ya, mungkin line konsol 0 ya, seperti ini mungkin Anda lupa. Line konsol 0. Nah, kemudian berikutnya adalah kita ketikkan untuk passwordnya. Password C1, ingat ya, ini kemudian ini ada catatannya. Jadi kalau disarankan setiap kali mengkonfigurasi membuat password yang susah-susah ini harusnya dicatat. Kalau nggak dicatat cuma diingat-ingat, kadang-kadang nanti lupa. Tadi passwordnya apa? Tapi kalau di sini sudah ada catatannya ya. Cisco S-nya pakai dolar, terus kemudian I-nya pakai 1, O-nya pakai 0 gitu ya, Cisco. Kemudian login untuk masuk, dan exit ini untuk istilahnya mundur satu langkah. Tadi kan masuknya ke di line konsol 0. Nah, kita sekarang keluar dari line konsol 0, exit. Nah, terus kemudian kita masuk ke line virtual atau line VTY 0 juga sama ya, 04. Ini karena di dalam line VTY itu ada istilahnya ada beberapa port di sana ya. Ini yang VTY yang keempat sebenarnya. Oke, kita masuk ke line, iya betul ya. Line VTY 4, VTY 04, harus dispasi seperti ini ya. Nah, sudah masuk ke config line VTY 04. Terus kemudian kita berikan passwordnya. Ini kalau ini dibuat sama ya, ya apa dibuat sama. Ya kita ngikut saja di sini ya. Passwordnya C1SC0 ya, maaf, S-nya dolar ya, S-nya dolar C0. Oke, seperti ini. Terus kemudian login dan exit. Nah, oke, kita sudah memberikan password yang cukup kuat. Nah, meskipun ini password ini sering dijadikan oleh orang passwordnya seperti itu ya, sebagai password standarnya Cisco, modelnya seperti ini. Kemudian sebelum password itu sebelum kita enkripsi maka akan terlihat seperti yang di sana ya. Nah, seperti yang di sana dengan cara ini ya, show gitu ya. Dan cara show ini nanti akan showrun ini ya. Nah, ini
Nah, ini ya, ini sebelum dienkripsi maka kita coba dulu lihat apakah password kita sudah jadi ataukah belum. Jadi kita tadi membuat 2 buah password ya. Kita lihat. Show run gitu ya. Show terus kemudian baru show run. Nah, ini dia. Ini tapi panjang sekali yang tadi ini konfigurasi yang sudah kita lakukan ya. More ini masih banyak di bawahnya sini terus. Nah, ini tadi ada banyak sekali di yang istilahnya perangkat yang kita gunakan ini ada berapa ini istilahnya Ethernetnya ya ada berapa. Nah ini line konsol 0 tadi kita bikin passwordnya C1 dolar C0 terus kemudian login sama ini juga ya VTY ini sama. Oke. VTY 04 passwordnya Cisco tadi sama login dan seterusnya. Oke. Kita Oke. Oh tadi belum enable ya. Sekarang figur. Tadi salahnya apa ini? Terminal. Oke. Nah kita masuk ke konfigur terminal nanti di video keberapa ini. Konfigur terminal terus kemudian masuk lagi ke sini ya. Kita sudah sampai ke tadi ya exit ini. Nah, kemudian ini kita enkripsi dulu ya. Kita enkripsi dengan cara service password encryption. Nanti kita hanya ingin melihat bahwasanya password itu sudah seperti ini. Di service password encryption. Service password encryption. Nah, seperti ini. Kita tap saja. Oke, sudah kita enkripsi. Kita kembali lagi, kita exit ya. Kita exit. Terus kemudian kita cek kembali apakah sudah show run. Ini apakah sudah berubah ataukah belum? Kita lihat ke bawah. Kita lihat ke bawah. Nah, ini ya. Yang tadinya seperti ini ya. Tadinya ini perbandingannya ini tadinya C1 dolar C0 maka menjadi seperti ini di enkripsi ya. Karena ini sama jadi enkripsinya juga sama. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi passwordnya. Ini belum memberikan banner ya sekarang. Nah, kita akan memberikan banner yang namanya selamat datang. Oke, enable dulu. Enable. Terus kemudian kita ke banner mode ini ya. Konfigurasi terminal ya. Jangan lupa. Oke. Banner mode selamat datang. Misalkan ya. Banner mode selamat datang. Selamat datang. Nah, ini contohnya atau GNW, contohnya saja ya. Selamat datang GNW. Ingat ya, nanti kalau ujian di Cisco ya harus persis selamat datang ya selamat datang, nggak usah ditambah-tambah. Ini cuma contoh saja, karena kadang-kadang di Cisco itu untuk checkingnya harus sama.
berikutnya adalah kita menyimpan konfigurasi. Tadi konfigurasinya belum disimpan ya, karena ini pertama tadi disimpan di NVRAM yang sifatnya sementara. Ini kalau di restart akan dimatikan ya, kalau istilahnya akan ketika dimatikan maka akan hilang semua memorinya sementara. Nah, maka kita konfigurasi menjadi seperti ini ya, copy running config startup config. Nah, seperti itu ya. Tapi di sini ada ya. Oke, kita kembali ke exit dulu. Exit. Nah, copy running config startup. Nah, oke, begitu ini kita enter, destinationnya juga kita enter, maka oke, gitu saja ya. Ini sudah tersimpan di sana ya. Sebenarnya di sana filenya mau disimpan di mana tujuannya. Oke, nanti Pak ini banner, oke sudah disimpan. Nah, oke selesai. Maka ini sudah selesai untuk peragaan di paket tracer, sedangkan ini adalah konfigurasi pada manual ya, manual pada device-nya, pada device yang ada di sana. Misalkan untuk kita koneksikan misalkan dengan PC, maka nanti di PC-nya itu IP-nya ini contohnya ya, 192.168.128. Untuk subnet mask-nya 255.255.0, terus kemudian 192.168. Ini untuk default gateway-nya 11.